Aku bisa melihatmu, kuntilanak hitam. Aku di rumah bersama dengan adikku perempuan. Di rumahku ada 5 kamar. Saat itu aku mau membuat kopi. Terbangunlah aku untuk membuatnya dan keluar kamar. Jalan antara ke kamar sampai ke dapur harus melewati ruang tamu. Saat sampai di ruang tamu, saat itu aku benar-benar melihat kuntilanak hitam ada di ruang tamu. Duduk manis sembari melihat ikan di dalam akuarium. Aku melihat dia hanya sebentar saja, dan dia tahu. Kita sama-sama melihat, mungkin dia lupa menghilang. Karakterku yang selalu cuek terkait makhluk halus, bodoh amat sembari jalan menjauhi ruang tamu. Setelah membuat kopi, lewatlah aku di ruang tamu lagi, dan Mbak Kun sudah tidak ada. Pikirku, ya sudahlah. Dia tidak begitu nakut-nakutin, paling cuma lewat-lewat saja, bukan penghuni tetap ini. Setelah bergantian hari, saat aku tidur, dia datang lewat mimpi, yaitu Mbak Kun. Benar-benar seram, wajah yang tak pernah kubayangkan. Aku di bawah, seolah-olah aku berada di kamar ibuku. Dia duduk di kasur kamar ibuku. Dalam mimpi, dia hanya menunjukin wajah yang berlumuran darah, tidak berbentuk dan rambutnya kumal sekali. Dan saat itu, aku tidak ngobrol sama sekali. Tiba-tiba aku terbangun sambil ketakutan. Kulihat sekeliling kamar dan menampaknya dia di antara kandungan baju. Kupikir itu bajuku. Setelah ku amati, kenapa kandungan baju itu ada bayangannya. Saat itu warna bajuku yang kukandungkan hitam semua. Tapi semakin kulihat, sepertinya beda. Bajuku cukup jelas hitamnya, tapi ini antara baju, kenapa panjangnya beda dan berbayang. Setelah ku usap mata, salah mungkin. Ku buka mata lagi, ternyata masih ada. Ku usap lagi mataku. Udah betul. Dan tidak ada lagi. Berarti tadi ada kuntilanak hitam. Paginya saya jumpain adikku dan cerita, "Dek, sumpah berapa hari ini Mas jumpain kuntilanak hitam." Lalu dia bilang, "Mau kenalan kali Mas?" "Asem," kataku. "Gimana rasanya lihat sosok hantu?" kata adikku. Lalu adikku berkata, "Iya, aku kemarin lihat Mbak Kun. Ku kirim aja ke kamarnya Mas. Daripada gangguin aku, ku suruh ke kamar Mas. Sementara aku tidak mau diganggu." "Kampret lu dek," kataku. Ya sudah, malam itu aku beranikan diri. Karena sudah 3 hari aku diteror dan bikin tidak bisa tidur. Lalu aku datang ke kamar ibuku. Kamar ibuku sudah tidak dipakai selama 2 tahun. Benar-benar kosong, cuma kadang-kadang dirapikan dan disapu. Pikirku, ini rumahku, ada yang macam-macam, awas aja. Aku harus pertahankan rumahku. Kalau benar-benar jahil, ku buang. Walau aku tak tahu cara buangnya. Komat kambing sambil berucap, "Ganggu aku, bakal ku buang ke tempat sampah. Bodoh amat, tidak peduli." Kutungguin, tidak datang-datang, walau sambil merinding. Akhirnya, ku baca doa, tenangkan pikiran, tidak emosi, sampai serilek-rileknya. Jika emang diizinkan, maka jumpalah aku sama sosok ini. Jika emang tidak, maka ya sudahlah. Akhirnya aku duduk bersilah menghadap kasur, seolah-olah aku berhadapan langsung dengan sosok makhluk ini. Karena semalam dia duduk di ranjang kasur ibuku. Terus tiba-tiba dia datang dan benar-benar menyapaku. Dia bilang, "Jangan takut." Saat itu pun aku menjawabnya,
Iya, tapi saat itu yang aku anehkan bukan sosoknya untuk kali ini, tapi bisa komunikasi walaupun bibir tak berucap. Dia masih menunjukkan wajah yang menjijikkan. Mungkin kalau di dunia nyata bisa dikucilkan punya wajah seperti ini. Ku bilang sama Mbak Kun, bisa tidak wajahmu jangan seperti itu. Secara tiba-tiba dia bisa merubah dirinya lebih baik. Darah yang ada di wajahnya pelan-pelan menghilang. Akhirnya ku tanya baik-baik, kenapa kamu di sini dan apa urusannya? Terus dia menjawabnya, aku datang ke sini untuk menyakiti ibumu. Dan setiap ibumu tidur, aku selalu duduk di perut ibumu. Kadang aku masuk ke dalam tubuh ibumu dan aku melukai ibumu. Dan kadang menguasai raga ibumu. Saat ibumu sudah sakit parah, bahagia buatku, tugasku hampir mulai selesai. Namun di perjuanganku, aku gagal. Ibumu meminum air Zam-Zam. Saat itu pula aku merasakan air kedamaian yang membuatku menjadi segar, yang tidak bisa kujelaskan nikmatnya. Saat itu juga aku terpental keluar dan tidak bisa lagi merasuki tubuh ibumu. Dan aku kini adanya di kamar ini hingga saat ini. Kini aku melihatmu dan kamu melihatku. Aku ingin ucapkan minta maaf pada ibumu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Maafkan aku, sampaikan kepada ibumu. Saat itu pula aku terbayang dan kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Bagaimana dulu merawat ibuku saat sakit. Harus segera dioperasi. Sudah 3 dokter dan 3 rumah sakit untuk menyarankan dioperasi sesegera. Karena waktu itu tidak ada biaya, maka ibuku kurawat di rumah saja. Kumandikan, kusuapin, dan sebagainya. Entah bagaimana ceritanya, ibuku mengambil air Zam-Zam sisa olah-olah dari pulang haji. Lalu diminumnya sedikit demi sedikit, rutin tiap hari. Setelah meminum rutin, ibuku sudah biasa mandi sendiri dan bisa masak seperti biasanya, beraktivitas seperti biasa, sudah benar-benar sehat. Sampai pada akhirnya, aku mengantar ibuku kontrol kesehatan ke dokter. Dan apa yang dikata dokter? Hilang apa yang harus dioperasi. Sampai kita cek ke 2 dokter yang berbeda untuk meyakinkan masih ada apa tidak penyakit ini. Sebelum ku akhiri perbincangan sama Mbak Kun, ku tanya namanya. Mbak Kun, siapa namanya? Dia menjawab, Fatimah. Akhirnya obrolan sama Mbak Kun ku akhiri. Dia pergi entah kemana. Diakhiri dengan doa kepercayaanku. Lalu esok paginya ku jumpain adikku. Apa yang kamu lihat tahun-tahun lalu dan cerita ke Emas. Saat itu pula Emas gak percaya kalau mama ada yang kirim. Dan kini Emas percaya. Gimana kalau kita kirim balik ke dukunnya, kataku. Kata adikku, biarin aja Mas, Mbak Kun tinggal di sini. Yang penting Mas sudah tahu ini. Kalau Mbak Kun kita kembalikan lagi, maka dia akan ditugaskan ke orang lain. Berapa hari kemudian, saat obrolan Mbak Kun, aku dan adikku sama-sama lihat Mbak Kun. Mbak Kun muncul persekian menit, lalu tersenyum dan menghilang. Esok harinya, ku telepon ibuku. Mah, ada salam dari Mbak Fatimah. Katanya mau minta maaf yang sebesar-besarnya
karena dulu pernah menyakiti mama. Sopole iku, kata ibuku.